Kasus gagal perusahaan asuransi di Indonesia harus menjadi perhatian bersama sehingga rancangan Undang-Undang Penjaminan Polis mendesak untuk segera disahkan. Sejak 2008 hingga saat ini, tercatat beberapa perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar, yaitu PT Asuransi Jiwa Bumi Asis Jaya tahun 2013 mencapai 634,31 miliar rupiah dan 182,6 miliar rupiah, PT Jiwasraya tahun 2019 dengan total klaim 12,4 triliun rupiah, PT Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra tahun 2019 dengan total klaim 2,4 triliun rupiah, PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life tahun 2020 mencapai 6,4 triliun rupiah, PT Asuransi Jiwa Adisarana Wana Arta tahun 2020 mencapai 300 miliar, PT Pan Pacific Insurance yang baru saja terjadi dan mencuat di bulan Agustus 2020 lalu. Fenomena gagal bayar yang berulang kali terjadi ini sejatinya menjadi momentum pemerintah untuk merealisasikan Undang-Undang Penjaminan Polis yang akan menjadi landasan hukum dan teknis membentukkan lembaga penjamin polis asuransi. Melalui landasan hukum tersebut, kepercayaan pasar dan masyarakat atas asuransi dapat terbangun dengan rasa nyaman dan aman setelah banyak kasus gagal bayar polis asuransi. Dorongan atas pembentukan BELET tersebut juga timbul karena langkah pemerintah terbilang terlambat. Pasalnya, pembentukan lembaga penjaminan polis telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Berdasarkan amanat pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang asuransi tersebut, LPP Asuransi sudah dijadwalkan untuk terbentuk paling lama 3 tahun sejak Undang-Undang tentang perasuransian diundangkan, yaitu 17 Oktober 2017. Lembaga penjaminan polis harus didesak untuk segera dibentuk sesuai dengan amanat konstitusi dan aturan yang berlaku. Ini juga merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam membangun sistem bisnis asuransi sebagai salah satu penopang yang menguatkan sektor keuangan di Indonesia. Apalagi, RUU Penjaminan Polis merupakan satu dari 19 RUU Program Legislasi Nasional Jangka Menengah tahun 2020 sampai 2024. Hal itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2020 sampai 2024. Jangan sampai kasus gagal bayar yang saat ini menimpa ribuan nasabah asuransi dengan total kerugian hingga triliunan rupiah tidak mendapatkan kepastian hukum dan akhirnya berujung pada ketidakpercayaan pasar maupun masyarakat atas bisnis asuransi di Indonesia.